Tapi kalau ngomongin tentang mangrove sendiri sebenarnya ada apa sih di sana gitu? Salah satu yang ikonik kenapa hutan mangrove itu harus dilindungi kan di sana banyak mamalia kayak tadi contohnya bekantan yang endemik dan dilindungi juga rentan kan. Iya. Dan dia nggak akan ada kalau nggak ada mangrove. Nggak ada mangrove. Ya. Di Raja Ampat tuh ada hiu blacktip ya. Hiu. Hiu blacktip itu jadi dari dia tinggal juga nih di dekat-dekat mangrove ketika pasang karena dia berburu ikan di sana. Nah jadi ikan-ikan yang diburu sama si hiu ini bisa berlindung dari akar-akar yang tadi si Rhizophora itu. Banyak pemanfaatan yang bisa dimanfaatin dari hutan mangrove selain kayunya itu sendiri gitu. Jadi misal nih nelayan-nelayan ini kan bisa nyari ikan ya. Betul. Ini idealisnya ya, tapi kenyataannya tidak seindah ini gitu. Tapi kita bisa manfaatin buahnya nih, buah-buah yang akar-akar gini nih, Rhizophora, kelompoknya Rhizophora. Itu bisa kita pakai buat apa coba? Viral lagi pakai apa? Baju batik. Oh, baju batik. Iya. Warna batik. Oh gitu. Iya. Oke, selamat datang viewers di Bening Podcast. Selamat pagi Alin. Hari ini, saya perkenalan dulu ya. Saya Vira. Saat ini saya jadi staf di CTSS. Dan hari ini aku mengundang kami mengundang Alin dari kantor sebelah ya, kantor sebelah PKSPL. Nanti mungkin bisa diceritain sama Alin juga apa itu PKSPL dan Alin sebagai apa di sana. Dan mungkin kalau kemarin sih aku juga cerita tentang kita ketemu di mana ya gitu kan ya terakhir ketemu di mana di rumah kita bisa kenal kita bisa kenal nanti. Tapi hari ini kita mau coba ngobrol-ngobrol tentang mangrove. Nah mungkin teman-teman biasanya tuh kita tahu ya karena kita sama-sama dari kehutanan. Ini ada spoiler ya. Teman-teman mungkin tahu kalau di Indonesia itu kita sering dikenal sebagai negara yang mega biodiversity, terus udah gitu hutannya banyak sekali gitu kan. Tapi hutannya itu ada berapa jenis mungkin nggak semua orang tahu gitu ya. Bahwa ada hutan dari hutan pegunungan sampai hutan ke pantai ya. Itu juga belum banyak yang tahu. Dan what's in there, ada apa yang ada di situ, dan ceritanya juga pasti menarik-menarik gitu ya. Nah kebetulan sekarang PKSPL, Alin itu di PKSPL, sehingga kita mau cari tahu nih apa sih yang ada di hutan pantai, hutan mangrove gitu ya. Lebih lanjutnya mungkin kita bisa minta Alin perkenalan diri dulu di PKSPL. PKSPL itu apa, kepanjangannya, dan Alin ngapain di sana. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bening bersama Vira dan Alin. Jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Alin. Saya Research Fellow di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Lembaga Riset Internasional IPB. Nah, di sana saya sebagai Research Fellow dengan keahlian di bidang mangrove dan karbon, dan mostly itu ngerjain tentang mangrove, flora dan fauna yang ada di pesisir gitu, Fir. Luar biasa. Nah, kalau PKSPL itu apa sih? Tadi kan dari namanya udah ada tuh, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Jadi mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesisir dan lautan gitu. Mulai dari mungkin dari pesisirnya kita tahu ada hutan mangrove, ada hutan pantai, karang, kemudian juga kualitas air, oseanografi, dan juga ini mamalia. Jadi menariknya kita itu setiap kelapang, hampir setiap kelapangan kita kajian dan studi itu semua tim ada. Jadi pastinya tuh banyak, mulai dari darat sampai ke laut dalam gitu. Oke. Iya, kajiannya macam-macam sih, mulai dari kajian biodiv sampai kerentanan lingkungan, dan yang paling khasnya PKSPL itu adalah ESI namanya. ESI. Iya, Environmental Sensitivity Index. Jadi itu kita bisa tahu seberapa sensitif lingkungan gitu. Kayak misalnya mau terhadap ada perubahan. Iya, gitu. Berarti itu juga bisa masuknya ke climate change ya. Iya, betul. Karbon gitu-gitu ya. Luar biasa ya, ternyata mangrove ini segala ada. Pantesan nih kalau cerita sedikit nih, spoiler nih, kalau kita tanya Alin minggu depan Alin di mana itu belum tentu Alin tuh udah ada agendanya, karena tiba-tiba suka turun lapang gitu. Nah, sejauh ngomongin PKSPL dan Alin dulu ya. Sejauh ini berarti Alin udah pergi ke mangrove mana aja, Lin? Kan kita ngomongin dari Indonesia ya, itu kan ada pulaunya banyak ya. Dari kita bilang aja Big Islands-nya ya, dari
Sumatera sampai ke Papua gitu. Papua. Alin udah pernah kemana aja nih? Kayaknya alhamdulillah udah ke semuanya kayaknya deh, Fir. Masya Allah, Maksudnya seriusan. kalau perwakilan pulau besar ya di Indonesia, jadi mulai dari Papua, karena pertama kali jujur Li itu di Papua, kaget Malahan. banget. Iya. Malahan di Kita kan Papua. kuliah di Bogor ya. Iya benar. Jauh banget. Iya, mangrove yang pertama kita itu kan pas kita kuliah di Garut kan. Iya, Nah betul. setelah itu kan kayak nggak ada tuh kita pengen passion ke mangrove. Betul. Tapi kebetulan waktu itu dapat PKL tuh yang di PKLP. Bintuni. Oh, iya. Nah terus pas sama PKSPL kerja itu mulai dari pertama kali juga ternyata di Papua lagi. Terus kemudian di sekitar di daerah timur sih banyaknya. Oke. Nah tapi sampai Sumatera sampai Anambas. Oh, Iya, tapi yang belum Aceh sih kayak. Oke, oke. Aceh Mungkin itu sama bisa- ya, Sulawesi. Kita colek-colek nih ada yang lihat ya. Nah itu juga yang menarik ya, karena waktu itu kan kita tuh sama-sama di Fakultas Kehutanan. Dulu belum ada lingkungannya ya. Fakultas Kehutanan di tahun 2000 ketahuan nih. Tahun 2012 kita masuk 2013 ya. Nah waktu itu Vira itu kalau di KSHE di konservasi itu kita disebarnya di Taman Nasional. Nah kalau Alin di silvicultur kan, silvicultur itu aku juga baru tahu kenapa tiba-tiba silvicultur ada di hutan mangrove. Ternyata kan mungkin ada budidaya dan segala macamnya ya gitu kan. Pada saat itu kita juga ngobrol-ngobrol ya pas Alin lagi PKLP tuh, ceritalah Alin tentang pulang dari sana dengan kondisi kulit yang wah karena di sana ternyata ketemu sama, ini juga ngomongin salah satu apa ya, kondisi mangrove kali ya. Jadi mangrove itu bedanya apa sih Lin sama hutan pada umumnya gitu, hutan yang mungkin kita kalau kita pernahnya kemana sih, hutan mana sih? Hutan tanaman hutan, pernah ya. iya. Terus hutan yang agak pelosok dikit apa ya? Taman nasional. Gambut sih mungkin ya, Gambut sama Taman ya. Nasional, hutan Iya, iya, dataran benar. rendah. Jadi kalau kita bagi tuh waktu kita PKL itu kan hutan tuh ada macam-macam. Kita kan mulai dari Papandayan sampai ke mangrove tuh di Sancang Sancang Timur. Timur. Jadi waktu itu tuh itu namanya kalau di kehutanan namanya mata kuliahnya ekologi hutan. Iya betul. Itu praktikumnya praktikum P2EH ya. P2EH. Praktikum Pengenalan. pengenalan ekosistem hutan. Betul. Jadi dari hutan gunung sampai ke hutan sampai ke hutan pantai, pantai mangrove. gitu. Jadi kalau hutan itu di Indonesia kan mulai dari hutan pegunungan. Nah, kita sebutnya hutan hujan tropis sih ya. Betul. Nah, terus nanti lebih ke bawah lagi itu ada, kalau berdasarkan elevasi lebih ada hutan kerangas, kemudian ada hutan gambut. Nah, terus ada hutan mangrove. Nanti barulah itu ada hutan pantai yang paling dekat dengan laut kan gitu. Nah, kalau hutan mangrove apa bedanya sama hutan-hutan lainnya? Itu Kita pertama ngomong hutan tropis deh bedanya gitu hutan ya, tropis mungkin. ya, sama hutan darat lah ya. Soalnya teman-teman mungkin kan kalau misalnya viewers nih, mungkin gen milenial atau gen Z itu sukanya misalnya ke gunung. Oh, di sana ada hutan kan identiknya gitu ya. Iya. Jadi hutan yang mungkin mereka suka lihat itu ya di Taman Nasional atau yang punya akses sebenarnya Taman Nasional aja. Kalau Iya. kalau cagar alam mungkin belum boleh ya apa. Iya. Mungkin itu perbedaannya itulah. Bedanya apa? Ya bedanya hutan mangrove sama hutan pada umumnya yang di darat itu pertama bisa dilihat dari akarnya. Pernah lihat nggak sih di darat ada tanaman yang akarnya kayak gini? Kan nggak ada ya? Nggak ada. Nah, nggak ada. Itu pertama bedanya. Akarnya biasanya kalau di hutan itu ke dalam ya, Ke dalam. nggak kelihatan di bawah tanah. Di Nah, bawah kalau tanah. Nah, kalau mangrove tuh ada tuh akar-akar yang kita bilangnya akar tunjang ya. Akar Nah, tunjang. jadi yang bentuknya kayak gini nih, kayak tangan. Iya, pantas Gitu. itu kalau orang-orang, aku suka lihat kalau foto-foto orang-orang mangrove itu gini ya, gitu. Iya, Itu gini tuh ya. mangrove ya. Ikonnya gini ya. Tapi bukan harimau gini. bukan, oke. Iya, paling Iya. itu yang pertama paling bisa Secara dilihat ya, ini ya, secara secara- kasat mata betul, gitu kasat kan. mata. Terus juga selain itu biasanya ada akar-akar yang kayak pensil. Nah, Itu kayak namanya pohon apa? viral lah. Api-api itu ya? Iya, jenisnya api-api. Kalau yang kayak gini tadi itu jenis-jenis bakau yang biasa disebut sama orang-orang awam gitu kan. Iya, Kayak orang betul. secara umum biasanya bilang jenis rijopora itu bakau. Pohon bakau, betul. Terus ada juga yang kayak pensil-pensil gitu mencuat-cuat dari dalam tanah. Nah, itu jenisnya api-api gitu Api-api. kan. Terus sama soneratia itu yang kayak ada konnya gitu loh. Kita kan kalau latihan atau olahraga suka ada tuh kon. Ada kon, iya. Atau es krim kon deh gitu. Iya benar. Tapi dibalik ya. Iya, itu tapi ya. dibalik. Nah, Nah, sebenarnya itu- itu akar itu juga menunjukkan adaptasi dia tinggal di mana Iya, ya. betul. Jadi, kenapa tuh? Kenapa dia harus Kenapa ya? mencuat keluar ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya, Kayaknya itu iya, ada sedikit ada ilmunya di situ tuh. benar-benar. Iya, jadi kan hutan mangrove itu ada karakteristiknya juga. Pertama kan tadi dilihat dari akar tanamannya, kemudian yang kedua itu tempat tumbuhnya kan. Nah, dia kan tumbuh di pasang surut air laut kan, dekat Iya. laut. Jadi di situ ada
pertemuan antara air tawar sama air asin. Nah makanya kenapa dia mencuat-cuat tuh akarnya supaya dia bisa bernafas gitu. Iya benar-benar. Iya ya, karena itu kan istilahnya ekosistem terakhir ya sebelum akhirnya jadi lautan gitu kan. Tapi lucunya kalau dulu Vira suka ketukar-tukarnya hutan pantai sama hutan mangrove, karena Vira pikir kalau hutan mangrove itu kan sebelum hutan pantai. Tapi kenapa hutan pantai itu malah sifatnya jadi lebih kayak darat ya? Karena kan dia masih menancap di di bawah substratnya masih nggak kena air gitu kan, dibanding kalau misalnya yang hutan mangrove yang memang kerendam air lah istilahnya kayak gitu. Betul. Gitu teman-teman. Jadi kalau ini ya Lin, kalau Vira waktu dulu tuh di konservasi itu pernah ke Muara Angke, itu juga mangrove ya. Nah itu salah satu tempat wisata yang bisa mungkin teman-teman kenal mangrove tuh yang mana sih. Nah itu di situ di mangrove tuh adalah salah satunya Muara Angke. Iya betul. Muara Angke gitu. Nah jadi kita udah ngobrol tentang mangrove itu apa, terus karakteristik dan perbedaannya gitu ya dengan hutan biasa. Nah tadi sedikit Alin udah bicara bahwa PKSPL itu ngerjain apapun yang ada di situ kan. Wow berat sekali kan gitu. Tapi kalau ngomongin tentang mangrove sendiri sebenarnya ada apa sih di sana gitu? Apakah misalnya mungkin Alin bisa ngobrol tentang tadi ada biodiversity-nya gitu kan? Apa hewan-hewan yang khas di situ, atau misalnya berarti di sana tuh selain biodiversity-nya juga orang-orangnya di sana tuh majority bekerjanya sebagai apa gitu? Apakah nelayan atau tambak gitu kayak gitu? Itu mungkin bisa diceritain. Nah, kalau yang tadi mangrove itu kan ada apa aja di sana? Nah, Vira pernah ke Dufan kan? Pernah. Nah, apa ikonnya Dufan? Bekantan itu. Tapi itu cuma di Kalimantan kan, Lin? Iya, itu endemik. Okay. Nah, tapi kalau hutan mangrove yang nggak ada, bekantan nggak bisa ada di sana, akan kehilangan habitatnya. Karena memang mostly bekantan itu kan makannya buah pedada, yang tadi buahnya akar pen. Buahnya mangrove, buahnya itu apa? Buahnya bakau. Soneratia. Oh, Soneratia. Oke. Nah, Soneratia itu apa? Soneratia itu api. Ini ya, apa pedada. Yang tadi akarnya tuh kayak kon itu. Nah itu kan dia makan pedada tuh, dan itu kan salah satu spesies mangrove kan. Betul. Jadi mangrove di Indonesia tuh ada banyak spesiesnya gitu kan. Adalah sekitaran 50-an lebih kalau nggak salah. Okay. Nah jadi di situ salah satu yang ikonik kenapa hutan mangrove itu harus dilindungi, kan di sana banyak mamalia kayak tadi contohnya bekantan yang endemik dan dilindungi juga rentan kan. Iya. Dan dia nggak akan ada kalau nggak ada mangrove. Gak ada mangrove. Jadi kalau mangrove nggak ada ya bisa jadi hilang, bisa jadi sama kayak badak, terus harimau dan hewan-hewan lainnya gitu. Nah terus di sana juga pentingnya mangrove itu tempat flocking burung. Tempat flocking burung kayak di Pulau Rambut itu yang di Kepulauan Seribu. Nah itu jadi kan itu tempat persinggahannya burung ya, burung-burung migran. Jadi kalau nggak ada hutan mangrove nanti burung itu susah untuk migrasi. Kan burung pasti kalau migrasi kelelahan dan lain-lain. Nah istirahatnya tuh singgah lah ya di ekosistem mangrove yang ada di Indonesia gitu. And FYI dari sekian banyak nih mangrove di dunia, kita tuh punya 20-25%. Jadi kurang lebih seperempatnya mangrove dunia di dunia ya teman-teman. Luar biasa. Nah itu kan mungkin nggak banyak, aku juga nggak tahu nih sebenarnya. Waktu itu karena kita fokus ke hutan dan karena mungkin di departemen Vira tuh nggak pernah, jarang sekali ke mangrove, kita nggak pernah tahu, kita cuma tahu ya biodiversity itu cuma ada di hutan primer, padahal ternyata mangrove juga ini ya. Dan tadi misalnya Alin tadi ngomongin tentang biodiversity-nya gitu kan, pasti ada endemic species-nya gitu kan, terus udah gitu juga sedikit menyinggung walaupun nggak perlu dalam, karena Vira juga nggak ngerti ya tentang karbon. Karena karbon itu juga kan mangrove, aku nggak tahu, aku baca di mana. Cuman maksudnya mangrove itu juga punya peran penting ya terhadap. Nah selain fungsi ekologi nih, jadi lanjut dari yang tadi nih kita bilang dulu nih buat hewan-hewan nih apa sih fungsinya mangrove gitu. Buat hewan-hewan itu kayak misalkan tadi dari atas gitu kan kita ada burung, terus ke bawah itu ada mamalia. Nah makin bawah lagi itu ada udang, ikan, kepiting. Nah kepiting bakau tuh kalau Vira tahu itu gede-gede banget dibandingin kepiting laut. Ya bisa kali nih segini. Gitu. Lebarnya, iya pokoknya lebarnya segini terus. Tapi itu dimakan, bisa dimakan. Enak banget itu. Berarti itu ada, iya benar-benar. Berarti nggak dibudidaya ya? Itu yang tumbuh di bawahnya mangrove.
gitu. Jadi kalau misalkan ke Papua atau ke daerah-daerah mangrove, coba cari kepiting bakau dan dimakan. Aduh ya ampun, enak banget. Iya, Bener-bener. terus kepiting. Jadi kan itu nursery-nya ikan, Iya, terus betul. kepiting, Tempat mereka bertelur udang-udang. juga ya itu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Terus tempat berlindung juga. Jadi kan kalau di waktu Alin di Raja Ampat tuh ada hiu blacktip ya. Hiu. Hiu blacktip itu jadi dari dia tinggal juga nih di dekat-dekat mangrove ketika pasang karena dia berburu ikan di sana. Nah, jadi ikan-ikan yang diburu sama si hiu ini bisa berlindung dari akar-akar yang tadi si Rijopora I see. itu. Berarti dalam juga atau emang hiu itu enggak Pasangnya terlalu tinggi sih. Oh, gitu. Jadi kan ada pasang surut tuh di mangrove. Jadi ketika pasang terus hiu-hiu itu kadang ke daratan. Bahkan di salah satu pulau di Raja Ampat kan emang hiunya tuh dekat pantai gitu loh, Fir, tinggalnya. Ya Gitu. Seru ya. Tadi Maksudnya kita kalau bisa melihat karnivora dengan dekat karena ada si Iya. ikan-ikan itu ya. Nah, terus tadi hubungannya sama karbon kan sekarang lagi marak nih Betul, isu lagi hits perkarbon. Ya. Jadi isu perkarbonan ini sebenarnya dari kita SMP udah ada. Gitu. Nah, Kita makanya nggak tahu nih teman-teman, tahu nggak kita SMP oh iya, sekitar tahun 2008, 2007 lah ya. Nah, di situ mulai marak karbon, terus di situ juga Alin tertarik dengan climate change. Nah, dari situ dari SMP tuh Lin. Oke, ya itu ada kesamaan tuh. Terus lanjut Lin. nah, jadi berhubungan dengan climate change yang terjadi sekarang dan dari dulu itu, nah fungsinya hutan mangrove ini cukup vital juga, Fir. Jadi hutan mangrove ini dibandingkan dengan hutan daratan itu bisa nyimpen karbon 4-5 kali Lebih tinggi. banyak. Iya, kalau dibandingin sama oke. hutan gambut 2 kali lebih tinggi katanya ya. Nah, kalau yang 4-5 kali itu kata Prof Mudiarso yang dari IPB itu Iya. nah segitu gitu. Jadi Besar juga ya. besar juga. Betul, Terus juga kan selain penyerap karbon ini kenapa lebih tinggi daripada hutan daratan, padahal pohon-pohon di mangrove kan mostly kecil-kecil Iya, ya. betul. Nah, Dan karena nggak sedens, nggak sepadat Iya. seperti hutan ya. nggak padat dan kayak disperse kan Iya, mostly betul gitu malahan. kan. Nah, itu karena di tanahnya itu di substratnya sedimen itu. mangrove-nya. Substrat mangrove itu lebih tinggi dibandingkan si tanah daratan karena kan di situ proses penyerapan karbon organik sama organiknya lebih tinggi karena ada pasang surut Iya, itu kan. betul. Jadi lebih dinamis ya. Ya aku baru Gitu. tahu, dan aku juga mungkin karena itu ya, kalau lihat googling nih teman-teman hutan gitu di Indonesia pasti yang keluar tuh hutan daratan dulu. Iya. Pada saat karbon ini marak, terus begitu ada penelitian Prof Mudiarso itu 4-5, aku langsung hah masa sih gitu kan. Iya. Karena ya itu benar, dia disperse itu maksudnya artinya dia nggak selalu berkumpul dalam satu satuan Hamparan. seperti hamparan kan. Kalau kita kan ngomongin hutan pasti ada di satu pulau, terus dia di tengah-tengah gitu misalnya. Kalau ini kan di pinggir-pinggir ya, Iya, coastal itu kan pinggir-pinggir kayak aja. mengelilingi pulau gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin kalau disatuin jadi banyak ya. Jadi banyak gitu. Bener. Nah, selain Ali nih, tadi kita udah ngobrolin tentang biodiversity, terus gitu tentang karbonnya juga nyinggung sedikit. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang sosialnya nih, Alin ketemu gak sih sama nelayan-nelayannya gitu? Dan di sana selain misalnya komoditas apa yang mungkin banyak mungkin kalau ditemukan gitu kan, dan kemudian apakah nih, ini pertanyaan tercetus di aku, apakah mereka nih para nelayan tuh pasti lebih ngerti ya, menyadari bahwa penting loh mangrove ini gitu, Iya. untuk kehidupan mereka dan kita semua gitu yang di sini. Nah, itu bener sih. Iya, Jadi ternyata nih nelayan kan banyaknya di pesisir tuh pasti nelayan. Betul. Kan. Nah, nelayan-nelayan ini kan ngambilnya kayak yang tadi hewan-hewan yang emang biota yang tinggal dekat mangrove kan, Betul. udang, ikan, terus kepiting. Nah, nelayan itu sadar ketika nggak ada hutan mangrove, mereka harus cari ikan lebih jauh lagi dari yang tempat biasanya. pantai Iya, gitu. betul. Nah, itu juga kan ketika lebih jauh itu pasti Cost-nya juga lebih ancamannya tinggi. lebih Betul. tinggi, cost-nya lebih tinggi. Betul. Terus Oh iya, kan, ancaman kan. Jadi betul. itu sangat disadari sebenarnya oleh masyarakat, tapi terkadang itu berbenturan juga ya sama ekonomi gitu. Iya, benar. Karena itu kan Jadi, terdesak lah ya mereka. Iya. Jadi mostly kalau di dekat mangrove itu nelayan sih, entah itu nelayan ikan, hutan kepiting atau udang gitu. Sama ancamannya hutan mangrove itu kan konversi ke tambak ya. Nah, Oh, gitu. jadi tambak. Jadi ada bedanya ya nelayan tambak dan nelayan yang melaut gitu. Karena aku seorang kehutanan yang juga udah jarang ke hutan, jadi lupa inget gitu ya. Ternyata ada dua ya, ada nelayan budidaya dan nelayan yang memang
nangkep Dia budidaya. Budidaya itu tambak. Nah, kalau yang melaut ya dia nelayan yang melaut gitu. Oh. Ya, jadi seru ya. Tapi bahwa kesadaran itu ada di nelayan karena mereka sebenarnya orang yang paling terdampak ya. Karena kita kan mungkin jauh ya, mungkin apalagi di Bogor gitu kan. Iya. Ke pantai jauh, ke gunung juga effort gitu ya. Jadi kita di Benar-benar. sini kayak kadang-kadang safe haven ya. Tapi pada saat kita waktu itu juga karena di IPB ya, kita tuh sering pergi ke beberapa tempat itu, termasuk waktu itu Vira ngambil SC tuh FEM itu ya ke Kepulauan Seribu lah gitu, selain ke Pulau Rambut kalau itu sama kayak saya. Ketika ketemu sama teman-teman lain tuh, ketemu sama ibu-ibu beban lain tuh, wah keras sekali ya hidup gitu ketika langsung bersebelahan langsung atau langsung konteks sama sumber daya yang kita selama ini kita ngomong cuma di buku, cuman ngomong benar. oh iya ada ini ada nominalnya gitu kan, ada angkanya. Tapi pada saat langsung ketemu sama mereka terus melihat mereka berjuang sebegitu hebatnya setiap harinya gitu kan, itu jadi kayak oh ternyata dunia sekeras itu ya gitu untuk memperjuangkan itu. Sehingga ya itu ya, sama kalau ngomongin climate change juga gara-gara kemarin kita ngomongin sampah, ya memang yang paling terdampak itu sebenarnya orang-orang yang langsung benar-benar langsung dengan SDK gitu kan, dengan sumber daya alam. Betul. Dan kemudian kalau misalnya kemarin tuh Vira suka lihat Alin suka nanam mangrove itu. Itu bagian dari project atau memang apakah misalnya setiap setiap datang ke tempat mangrove tuh memang proyeknya itu berkaitan dengan penanaman mangrove itu, dan kemudian apakah si mangrove ini tuh komunitas ini pasti diikut sertakan ya bapak-bapak nelayan ini gitu. Nah itu tuh gimana sih experience-nya, coba Delin? Oke. Jadi ya tadi yang pertama, apakah kegiatan di PKSPL itu nanam mangrove aja atau banyak juga? Banyak. Jadi kegiatan penanaman ini berarti kan bagian dari kegiatan kita di rehabilitasi mangrove gitu. Nah, rehabilitasi mangrove itu nggak cuma nanam-nanam doang. Maaf ya. Karena yang kelihatan bisa yang kelihatan kan kelihatan nanam nih ya kan, kayak iya. di hutan juga itu ya menanam gitu. Nah, tapi jadi ini bagus juga pertanyaan Vira karena ini biar Banyak orang-orang yang tahu juga. gitu bahwa rehabilitasi mangrove itu nggak cuma nanam mangrove terus ditinggalin. Jadi kita emang harus dari awal Jadi kita datang nih ke masyarakat, terus kita bukan mengedukasi sih, lebih kayak diskusi sama masyarakat. Karena mereka juga biasanya lebih tahu banyak ya. Iya, biasanya lebih tahu banyak Iya. gitu kan, karena mereka yang tinggal di sana gitu kan. Nah, kita diskusi sama masyarakat, terus kayak sharing lah gitu seberapa jauh pengetahuan kita tentang mangrove, seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang mangrove dan ekosistem pesisir. Nah, dari situ kita komunikasi, terus engage bersama masyarakat. Nah, dari situ baru kita ke ekologinya, ke si mangrove-nya itu sendiri, kayak substratnya bagaimana, terus di situ pola pasang surut air lautnya gimana, terus salinitas dan lain-lain. Nah, barulah kita nanam mangrove. Nah, nanam mangrove itu siapa yang nanam, sebisa mungkin kita melibatkan masyarakat gitu. Dan alhamdulillah sih di PKSPL mostly kita engage masyarakat, karena kan untuk lembaga penelitian di IPB itu kan kita ada yang 3M ya, yang mengabdi, pokoknya ada pengabdian masyarakatnya gitu. Itu kenapa pasti kita engage sama masyarakat gitu. Tidak mungkin ditinggalkan lah ya gitu. Apalagi itu kan ya rumah mereka ya, kita sebutkan rumah mereka ya. Betul, dan dari situ banyak juga kita belajar dari masyarakat. Contohnya yang paling berkesan sih selama ini tuh ada satu di desa namanya Desa Yansawai. Itu di Papua Barat Daya di Raja Ampat gitu, salah satu desa di Raja Ampat. Nah, di situ Alin belajar bahwa ada masyarakat di sana tuh yang pengen gitu, kayak pengen bisa nggak tolong ya. Malah menginisiasi gitu menginisiasi ya. gitu. Kita pengen ada mangrove di mangrove lagi di pesisir kita, karena si pesisir yang sebelah desa itu udah terdegradasi mangrove-nya. Jadi emang benar-benar gak ada mangrove, tapi di belakang desa itu ada mangrove gitu. Jadi dari situ masyarakat kayak bilang ketika nggak ada mangrove itu, pertama cari ikan susah. Kedua, daratannya di pulau itu semakin sedikit untuk kan ada abrasi ya. Iya, Salah abrasi. satu fungsinya mangrove itu juga adalah penahan abrasi. Penahan Abrasi itu apa, Alin? Penahan tsunami. Jadi kalau abrasi itu kan
pengikisan tanah karena air kan. Betul. Itu erosi apa ya? Enggak, erosi itu ya tapi beda tempatnya Beda aja. tempatnya Ya, aja bener. gitu kan. Iya. Nah jadi kayak gitu. Jadi itu kesadaran dari masyarakat tuh kadang Alin yang kayak wow gitu. Dan dari Hebat situ, ya. nah ketika diskusi terus sampailah ke pola penanaman kan. Nah jadi kita bawa nih pola penanaman yang udah kita tahu kita terapkan di pesisir di Jawa, Oke. terus kemudian di Lombok, di Bali. Nah ternyata di Yen Sawai ini punya pola yang beda gitu. Kita coba pola-pola tanam yang waktu itu di berbagai daerah selain di Yen Sawai itu kita coba, ternyata di sana nggak bisa. Oh, jadi site Nggak bisa. spesifik ya? Bukan nggak bisa dalam artian kita waktu itu mangrove kita terendam dan ke bawah ombak karena gelombang di sana ternyata tinggi Lebih banget. tinggi dibandingkan yang di pulau-pulau Dibandingkan lainnya. daerah-daerah lainnya gitu. Nah dari situ masyarakat tuh berinisiasi gitu, ada namanya Pahindom. Jadi Halo Pak Hindo. Iya, halo, Nanti kita Pak. kirim linknya ya. Iya, sama Mama Rosita. Itu mamanya Oke. Alin sama Bapak angkat Alin kalau di Oh, Yen Sawai seru gitu. sekali. Nah, jadi di sana Mama sama Bapak tuh emang pegiat mangrove. Jadi setiap hari beliau tuh nyari mangrove, ditanam-tanam aja iseng. Nah, muncullah satu teknik mangrove namanya korbon pancang. Jadi Bapak itu nanam mangrove dari satu tiang, kayak misalkan ada kayu-kayu hanyut gitu kan, Bapak potong, terus Bapak tancepin Oke. di dekat-dekat pesisir gitu. Iya. Bapak tancepin, terus mangrove-nya tuh propagule mangrove-nya tuh Bapak kelilingin tuh di Dengan- situ. Oh, iya, Dikelilingin. iya. Jadi Oke, misalnya oke. ini ada tiang nih, Fir. Nah, terus nanti di sini tuh di mangrove gitu, dikelilingin. Oh, Terus gitu. Bapak ikat pakai tali rafia gitu kan. Itu Bapak tuh menemukan teknik sendiri ya? Iya. Trial and error ya? Iya, Bapak itu tuh peneliti berarti kan? Bapak tuh Trial dan peneliti, error. iya, Jadi di bener-bener. situ kayak Bapak tuh konsultasi gitu, kayak misalkan ngobrol gitu Oh, kan. Oke, jadi ada diskusi juga Ada sama diskusi teman-teman ya? sama Hebat, Bapak hebat. gitu kan. Kayak ternyata kalau kayak gini gimana gitu kan, kita coba Fir. Dan itu tumbuh It works. surprisingly. Ah, It ya, works berarti itu gitu ada- kayak. Karena kenapa Bapak terpikir seperti itu? Karena Bapak lihat, jadi di sekitar mangrove itu ada anakan-anakan mangrove, dan anakan mangrove ini nggak tumbuh satu-satu. Sendiri-sendiri, Ya, yang betul. kita tahu kan rehabilitasi mangrove biasanya Satu-satu. tanamnya satu jarak Iya, 1 iya, meter betul, gitu betul. kan. Nah, karena Bapak ngelihat ini dan itu nggak berhasil di Raja Ampat, jadi ya udah akhirnya kita coba dan itu tumbuh, dan itu jadi salah satu ikonik kita buat rehabilitasi di keren tempat-tempat banget. lain gitu. Jadi itu jadi maksudnya jadi kayak apa ya? Apa? Ilmu yang didapatkan dari orang-orang sekitar Iya. saya itu memang itu Dan penting banget ya. iya, dan di satu lokasi nih misalkan ini It Works di Yen Sawai, nah di tempat lain kita kayak apa ya? Coba juga. Coba lagi tapi di apa sih Fir namanya? Dia apa? di adjust gitu Iya, ya. di-adjust. Di adjust gitu kan, di adjust misalkan kayak sekarang nih di Madura ya, kita ada lagi kegiatan rehabilitasi di Madura itu kita ada namanya rumpun berjarak. Nah di Raja Ampat itu di Yen Sawai itu rumpun berjarak kurang berhasil gitu kan, kayak kita oke. nanam mangrove tuh banyak gitu kan, 100 individu gitu kan, dikumpulin, didekat-deketin. Nah itu nggak berhasil karena tadi gelombang gitu Oke, kan, tapi di Madura itu berhasil gitu. Jadi bener-bener kita pikir mungkin kalau mangrove tuh semuanya sama kali ya karakteristiknya, tapi beda-beda ya. Karena beda-beda. Karena ada pasang surutnya juga Iya, gitu kan. Nah, Terus kalau di Angke itu kan bronjongan tuh. iya. Guludan sistemnya dari Prof Cecep kan. Iya, betul. Nah, guludan itu karena di sana lumpurnya itu substratnya kan dalam. Jadi nanti makhluknya susah gitu untuk Iya, tumbuh iya. kan, dan Oke. kerendam terus. Nah, Iya, makanya dikasihlah teknik guludan, naikin si lumpurnya ke atas gitu kan, di trap tuh lumpurnya di tengah, terus ditanam-tanam gitu. Iya. Jadi menarik banget ya karena Alin itu memang sih kalau orang yang sering ke lapangan tuh jadinya merasa lebih kecil nggak sih Lin? Bahwa Alin dengan sarjananya terus kemudian ketemu sama orang yang mereka cuma sebagai observer tapi kemudian bisa melakukan teknik itu dengan Iya. apa ya, karena mungkin setiap harinya ada di situ terus lama-lama kayaknya ini bisa nih gitu, trial and errornya. Iya. Dan kemudian jadinya ada apa ya, two way conversation itu, Iya. terus sharing knowledge juga. Benar. Dan akhirnya jadi satu teknik yang bisa diangkat gitu kan. Iya, jadi bisa kita terapkan di tempat lain, bisa kita share di tempat lain. Betul. Dan itu semuanya Iya. tetap ya harus site spesifik ya. Kita Iya. jadi setiap Alin datang ke manapun, apalagi beda pulau gitu kan, Alin pasti ini kayak mengosongkan dulu ilmu yang sudah padahal Iya. banyak pengalaman ya, tapi pada saat datang ke site spesifik itu mungkin ini ada cara lain, mungkin ini jadi nggak yang dari IPB terus harus gini nggak mungkin gitu kan. betul, Pasti betul. harus ada apa ya namanya
sharing knowledge apa ya antara orang-orang yang di sana dan juga orang kita sebagai peneliti gitu. Iya, gitu bener. kan. Aku makanya tadi ngomong berarti Bapak itu juga Peneliti. peneliti kan? Iya benar. Bener. Iya seru kayak gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Lin. Aduh sebenarnya pengen ngobrolnya 2 jam ya Lin. Cuman ini yang mungkin menurut aku juga penting buat diketahui oleh viewers gitu ya. Mungkin karena kita sama-sama ketemu dari kehutanan, mungkin teman-teman ada yang nonton orang sosial, orang budaya apa segala macam gitu kan. Tadi juga ngomongin tentang berarti kan itu ada budaya juga ya, ada culture juga bahwa mereka punya ilmu dan itu jadi memberikan input kepada sains yang kita sudah tahu sebelumnya gitu dengan teori-teori. Nah, tapi kalau bisa teman-teman yang lain nih yang sama sekali mungkin belum pernah ke mangrove atau apa gitu. Apa sih menurut tadi kan kita udah tahu penting ya bahwa mangrove itu penting untuk ekosistem kita. Kita pun yang di pulau nih di tengah-tengah pulau itu sebenarnya bisa affected ya, bisa terkena dampaknya ketika mangrove itu tidak ada gitu kan. Mungkin teman-teman bisa searching apa sih yang lagi hits dengan mangrove kita dan hutan-hutan yang ada di pantai atau hutan-hutan yang di hutan bakau. Tapi kalau buat kita nih misalnya as if Alin ngomong sama orang yang kita bukan hutan nih. Alin mau ngasih nyampein apa sih ke misalnya ke Mary gitu misalnya. Misalnya Mary nih kalau misalnya kita nih yang nggak pernah kesana, terus gimana sih cara Alin aware bahwa kita tuh penting dan kita bisa kontribusi apa sih gitu? Realnya nih Lin gitu kan. Kalau kemarin kita ngomongin sampah nih, ya berarti kita harus mengurangi sampah itu kan daily life. Tapi kalau misalnya yang terhadap mangrove gitu, apakah kita harus ikut penanaman atau kita setidaknya well informed aja bahwa hai ke teman-teman ada mangrove loh gitu dan kemudian apakah bisa kita kontribusinya dengan bentuk apa sih buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu sebelumnya gitu. Oh oke. Jadi pertama pengen awareness dulu. Iya awareness boleh. Jadi awareness dulu nih ke teman-teman. Pasti kalau teman-teman yang tinggalnya di pesisir pasti udah tahu lah ya gitu mangrove, dan itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita biasanya kayak gitu kan. Ketika kita ditinggal di suatu lingkungan, itu kita tidak akan merasa aneh dengan lingkungan itu kan, karena kita familiar. Nothing's wrong gitu nothing's kan. wrong, Iya, nothing's bener-bener. kayak nothing's good gitu, kayak B aja Iya gitu. benar. Nah tapi sama kayak sampah, jadi kita perlu tetap aware dimanapun kita berada gitu, bahwa ekosistem apapun yang ada, bukan mangrove aja nih, itu penting gitu. Nah khususnya untuk mangrove tadi kan banyak ada kelebihannya lah ya, dibandingkan hutan-hutan yang lainnya pun, hutan-hutan yang lainnya punya kelebihan. Nah karena kita lagi ngomongin mangrove nih, jadi kita bahas kelebihannya mangrove aja gitu kan. Nah jadi lebih awarenya itu kalau misalkan kita datang ke hutan mangrove sama Vira, jadi sampah. Oh tetap ya, di mana-mana teman-teman. Di mana-mana problemnya itu sampah. Jadi kenapa sampah? Ketika kita rehabilitasi mangrove, itu yang salah satu bukan pengganggunya, tantangannya adalah sampah-sampah ketika pasang surut itu ke bawah arus kan. Nah kadang sampah-sampah ini kan nutupin mangrove yang masih kecil-kecil gitu, dan itu pun mengganggu regenerasi baik yang misalkan alami atau yang rehabilitasi gitu. Jadi kita pun emang harus aware banget nih sama sampah kita. Terus yang kedua itu ketika kita misalkan jalan-jalan di jogging track gitu kan. Nah sebenarnya di situ kita bisa lihat keindahan mangrove. Jadi kalau mau wisata ke mangrove bisa gitu kan. Jadi kita bisa lihat tuh kayak misalkan akar-akar tanaman mangrove gitu kan. Kayak kita wisata kano itu kan bagus-bagus tuh. Nah di situ kita bisa ngerasain lah gitu, kayak misalkan terenyuh hatinya kayak oh iya nih gue bisa jaga mangrove. Nah caranya gimana, kayaknya itu dari darat sampai ke laut itu kan nyambung ya. Nah itu tadi mau ngomong ke situ ya. Jadi nggak cuma ngomong mangrove aja nih, tapi kitanya di pulau juga kan ada masalahnya. Iya ada masalahnya gitu kan. Jadi ya lebih bijak kayak misalkan mengelola yang tadi sampah kita, terus kayak penggunaan deterjen dan lain-lain juga gitu kan, karena kan itu di laut ya. Jadi polutan ya. Jadi polutan gitu. Terus kalau misalnya nih ada kan masyarakat yang sekarang ini masih menggunakan mangrove sebagai bahan baku arang. Oh oke. Nah, apanya Lin? Kayu mangrove-nya. Jadi itu ada di Kalbar, terkenal banget satu desa namanya Batu Ampar. Itu tuh emang terkenal sebagai penghasil charcoal atau arang mangrove gitu. Nah, jadi ya sebisa mungkin kita convert ke energi yang lebih sustainable. Jadi ancaman mangrove itu kan ada dari tambak tadi, kemudian yang kedua dari pengambilan kayunya itu sendiri gitu. Dan juga climate change as in a whole ya. Jadi itu kan memang berkorelasi. Iya, jadi
terkait dengan climate change juga, kalau misalkan permukaan air laut naik, kita nggak bisa. Oh iya. Nah iya, menariknya itu karena climate change kita nggak bisa prediksi nih pasang surut sekarang. Iya, mulai betul. susah memprediksi pasang surut di pesisir gitu. Jadi kalau misalkan climate change, permukaan air laut naik, ada kemungkinan mangrove juga nggak bisa tumbuh karena tadi kan mangrove punya akar-akarnya Betul, yang dan dia harus keluar kan mengambil udaranya gitu ya. betul. Jadi gitu. Jadi Jadi nggak cuma rentan dua ya. laut. Iya. Jadi rentan. mangrove itu rentannya ya itulah dengan tadi udah ada apa namanya, sampah. Kenapa kita ujung-ujung sampah lagi ya? Ternyata sampah juga mengganggu pertumbuhan mangrove, itu kasihan juga sih gitu. Iya, betul. Terus ini juga sih. Nah, jadi bukan berarti nih mangrove ini jadi cuman buat dibiarin aja, enggak, Fir. Jadi kita juga bisa manfaatin mangrove ini gitu kan. Kalau dulu kita ada namanya hasil hutan bukan kayu. Oh, HHBK. Iya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa sih namanya? NFTS, non-forest timber products, betul. Nah, jadi di situ mangrove tuh banyak banget. Kalau teman-teman mau tahu, jadi misalkan gimana sih kita harus menjaga mangrove, tapi kita nggak boleh nebang mangrove gitu. Bener-bener. Nah, itu banyak pemanfaatan yang bisa dimanfaatin dari hutan mangrove selain kayunya itu sendiri gitu. Jadi misal nih nelayan-nelayan ini kan bisa nyari ikan ya. Betul. Ini idealisnya ya, tapi kenyataannya tidak seindah ini gitu. Tapi kita bisa manfaatin buahnya nih, buah-buah yang akar-akar gini nih, Rhizopora, kelompoknya Rhizopora. Itu bisa kita pakai buat apa coba? Viral lagi pakai apa? Baju batik. Oh, baju batik. Iya, pewarna batik. Oh gitu. Iya, pewarna. Oh, oke. Jadi di Jawa Tengah kalau nggak salah di Brebes ya. Jadi buah-buahnya tuh diekstrak buat jadi pewarna batik celup gitu. Oh, gitu. Nah, jadi pewarna batik alami yang warna merah coklat itu dari buah mangrove gitu. Terus kalau kemarin nih di Raja Ampat itu buah Bruguiera. Jadi ada genus Bruguiera gymnorrhiza, spesies Bruguiera gymnorrhiza atau tumu atau apalah nama lokalnya. Ya, nama lokalnya. Itu buahnya diambil terus dijadiin tepung kue. Oh iya, tadi aku juga searching tuh ada tepung. Jadi dijadikan tepung kue. Betul. Jadi dan itu sebenarnya kan kalau tepungnya tapi warna coklat ya, Lin? Enggak, tepungnya putih. Oh, warna putih. Iya, nanti Kirain warna direndam. coklat. Kalau buahnya merah coklat itu tapi tepungnya putih. Jadi ada treatmentnya gitu, kayak direndam di air laut, nanti direbus, nanti ditumbuk gitu kan. Tepungnya putih tapi tetap harus pakai campuran terigu biar lebih enak karena teksturnya kalau misalkan si buah mangrove-nya aja itu jadi agak kasar. Tapi setidaknya bisa mengurangi gluten di tepung terigunya kan. Iya, kan ada beberapa jadi ada orang, persentasenya gitu ya. persentase glutennya gitu. Iya, terus yang buah pedada tadi yang dimakan sama bekantan. Itu bisa dimakan juga sih iya. kita? Bisa. Oh, bisa. Itu Pernah dirujak atau dilalap enak. Oh iya, pernah makan? Pernah makan, pernah dong. Oh iya dong, harus dicobain dong, peneliti. Iya, jadi gitu, itu iya, bisa iya. dijadiin sirup, dodol. Oh iya, aku pernah tahu itu sirup pedada itu. Nah, terus buat teman-teman juga nih informasi, jadi mangrove itu nggak cuma pohon-pohon, tapi ada juga mangrove yang kecil-kecil. Kayak contohnya itu ada namanya akanthus. Iya, jeruju. Oke. Nah, jeruju itu yang apa sih, kayak cemara sih daunnya. Kalau kita gambar cemara gimana sih, kayak segitiga bertingkat kan? Benar-benar iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa dijadiin keripik. Kayak keripik bayam. Oh, gitu. Iya. Jadi banyak sih yang bisa ya? dimanfaatkan gitu. Jadi cuman ya itu lagi-lagi pasar sama ini. Benar, belum. Nah, itu juga mungkin teman-teman harus cari kita bayam tapi dari jeruju. Dari jeruju gitu. Ya mungkin karena itu juga informasinya. Bahkan aku aja kan baru tahu ya gitu, mangrove itu ternyata banyak sekali manfaatnya gitu, itu baru sekarang. Walaupun dulu di kehutanan 4 tahun gitu kan. Tapi memang informasi itu memang penting sih. Jadi semoga dengan adanya Alin di sini kita jadi sedikit banyak tahu tentang mangrove ya gitu. Itu mungkin ada pesan-pesan lainnya nggak, Lin? Oke, boleh tambahin lagi, Lin. Jadi nih sebagai kesempatan aku pengen banget nih nge-encourage teman-teman, terutama cewek ya gitu, jangan pernah takut buat ngejar cita-citanya. Nah, kayak cita-cita aku kan agak gila juga ya waktu itu. Jadi aku pengen banget jadi peneliti. Sedangkan ya yang aku tahu dari waktu aku kecil sampai gede itu adalah peneliti di Indonesia yang perempuan itu sedikit banget. Nah, jadi ayolah cewek-cewek nih jadi peneliti, dan jangan juga takut ke mangrove karena mangrove itu banyak nyamuk, banyak buaya, Banyak agas. banyak agas gitu kan. Agas tuh kecil-kecil gitu kan. Jangan takut gitu kan, dengan semua teknologi yang ada sekarang, dengan
modernisasi sekarang, pokoknya jangan pernah takut masuk ke ekosistem apapun, ke pekerjaan apapun, pokoknya do your best gitu. Iya, jadi women in science tuh emang sedikit ya gitu kan, apalagi mau jadi peneliti. Cuman teman-teman, Alin ini luar biasa agendanya. Jadi kalau misalnya ngelihat Alin tuh, ya ampun, Alin kemana-mana. Biasa di story Instagram tuh ya tiba-tiba di mana, kan itu indah-indah banget teman-teman. Iya, indah-indah banget. Makasih loh Lin, aku jadi bisa jalan-jalan walaupun virtual. Setiap Alin ke lapangan tuh aku bisa lihat, ya ampun Indonesia tuh bagus banget. Bagus ya. banget, Indonesia parah. bagus banget. Tapi memang itu kita, ya itu harus punya pengalaman untuk terjun langsung sehingga kita tahu seberapa kayanya dan kita kenapa harus akhirnya peduli dengan itu. Iya betul, Fir. Pokoknya Indonesia tuh bagus, mulai dari mangrove, lamun sampai pokoknya semuanya Hutan bagus. pegunungan, Hutan semuanya pegunungan dan semuanya. Iya benar. Terima kasih banyak loh Alin Sama-sama, atas insight-nya ya teman-teman. Semoga ini bisa setidaknya memberikan gambaran bahwa Indonesia tuh super kaya, nggak cuma di pulau aja, nggak cuma di daratan aja, tapi juga ada yang di mangrove-nya juga. Dan kemudian bisa teman-teman mungkin sekarang nanti weekend kita ke itu yuk, ke mangrove gitu, supaya kita lebih apa ya, nggak tone deaf ya kalau anak-anak Gen Z ngomong ya. Jadi kita tahu nih ada apa, terus kita bisa ngapain, bisa kontribusi sehingga kita bisa jadi generasi yang lebih well aware lagi sama lingkungan dan lebih sayang lagi sama Indonesia. Iya betul. Terima kasih banyak ya teman-teman viewers Bening Podcast. Semoga menghibur loh, semoga ada insight-nya dan bisa menghibur juga dan bermanfaat. Terima kasih banyak Alin atas waktunya dan ilmunya. Sampai berjumpa lagi di Bening Podcast selanjutnya. Dadah.